Aku tahulah kalian itu wanita-wanita yang dapat suami bule dari online. Suami kalian itu mau ya, atau kalian yang kawin sama bule lalu masih harus bekerja atau masih harus kuliah, apalagi yang kuliah sambil kerja. Itu kasihan, kalian itu hanya dijadikan kayak babu. Halo ladies, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kian Amorete. Sempat ramai ternyata di dunia perbulean perbincangan tentang postingan seorang mbak-mbak. Postingannya itu menuai respon dari istri-istri bule dari berbagai negara. Saya nggak tahu apakah kalian juga tahu postingan itu atau mungkin pernah melihatnya sekilas dari FYP kalian. Tapi kalau nggak tahu juga nggak apa-apa karena kita akan kupas tuntas di sini. Saya mulai dari konteksnya dulu. Jadi begini, ada postingan dari seorang cewek, orang Indonesia yang bunyinya begini. Ini kenapa aku nggak mau kalian cari bule di dating apps. Karena katanya cari bule dengan cara online, percaya deh 90% dapatnya yang hanya beda kebangsaan saja. By the way, ladies, mohon maaf saya menyensor kata yang dia tuliskan itu. Tapi saya yakin kalian tahulah apa kata itu, ya. Sebagai pengganti, berikutnya saya akan menggunakan kata monitor, oke? Nah, tentu saja postingannya itu bisa dibayangkan. Si mbak-mbak kemudian dirujak habis oleh istri-istri bule dari berbagai negara. Dan khususnya lagi yang berkenalan lewat dating apps atau lewat online. Dan rupanya yang juga bikin orang lebih emosi jiwa adalah karena di postingan itu dia juga memberikan satu contoh kasus bahwa dia punya kenalan yang katanya kenalannya itu menemukan suami lewat online, yang katanya dia diangkut suami ke Eropa dan ternyata suami itu jobless dan si istri kuliah sambil kerja, yang katanya lagi si mbak ini sampai sedih banget karena perempuan Indonesia di Eropa diperistri malah dijadikan kayak kasarnya dalam tanda kutip babu. Kenapa postingan ini menuai respon keras? Menurut analisa saya, barangkali ya, karena dia menyebutkan identitas tertentu, yakni perempuan-perempuan Indonesia yang bersuami bule yang berkenalan dari online. Sebenarnya si mbak-mbak itu bukan orang yang pertama dan bukan yang satu-satunya orang yang punya pemikiran negatif tentang online dating atau tentang dating apps. Memang banyak orang yang memiliki prasangka buruk yang pokoknya serba negatif lah tentang dating apps. Juga tentang istri bule dan masalah perbabuan. Dia juga bukan orang yang pertama dan bukan satu-satunya orang yang punya pemikiran seperti itu. Itu bukan hal baru lagi. Memang ada banyak orang yang mencibir perempuan-perempuan Indonesia yang kawin sama bule. Saya juga sudah sering dengar itu. Bahkan di channel ini pun kadang-kadang ada juga komentar-komentar bernada cibiran semacam itu. Bahkan tidak sedikit juga orang yang bukan hanya mencibir tapi mereka menunjukkan rasa jijik. Makanya dalam satu video saya pernah bilang, menikah sama bule itu bagi beberapa orang dianggap rendah. Cari jodoh di online itu dianggap bodoh, dianggap halu. Nah, bayangkanlah kalau kamu cari jodoh bule di online, ya double-double lah cibiran orang sama kamu. Hanya saja, kalau cuma sekedar kata-kata atau sekedar komentar-komentar doang, kan itu bisa kita anggap angin lalu saja. Kenapa postingan si mbak-mbak ini tidak dianggap kayak angin lalu saja oleh ibu-ibu atau istri-istri bule itu dari berbagai negara? Kenapa? Dia mungkin tidak sendirian yang berpendapat seperti itu. Tapi karena dia yang memosting, dia mempublikasikan sesuatu yang menyentil identitas kelompok tertentu, ya tentu tidak heran ketika orang-orang bereaksi. Makanya pada saat saya membaca percakapan ibu-ibu yang merespon postingan itu, dan mereka umumnya mengaku berkenalan dengan suami bulenya dari online, saya membayangkan begini, mereka itu kayak ditoel pipinya sama si mbak. Suamimu 90% monitor bukan? Apakah kita berharap si ibu-ibu itu akan cengengesan saja diperlakukan seperti itu? Ya enggak lah, pasti ditangkis dong kan? Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya disclaimer dulu. Mungkin dari tadi kamu sudah penasaran banget, ingin tahu postingan itu yang kayak gimana sih? Mohon maaf, saya tidak akan menampilkan postingan itu di sini. Kenapa? Seperti biasa, alasan privacy dan lain-lain. Yang tahu saja. Kalau tidak tahu, silahkan mencocok logikan apa yang kamu mungkin pernah lihat. Kira-kirakan saja. Kalau tidak tahu, tidak usah khawatir, nanti kita akan jelaskan. Dan juga saya tidak akan menyebut nama siapapun, tidak akan mention siapapun di sini, dan saya tidak akan menunjukkan secara pasti siapa yang saya maksudkan. Selain itu, terus terang saya juga sebenarnya tidak melihat secara langsung postingan itu. Saya hanya lihat repost dari seseorang yang juga saya tidak kenal dan tidak saling follow. Karena dia repost itu dari TikTok, sedangkan saya tidak pakai TikTok, jadi saya tidak bisa lihat sumber utamanya.
sumber aslinya postingan itu. Tapi menurut saya ini sangat menarik untuk kita bahas. Oke, buat kamu yang penasaran, postingan Mbak itu lengkapnya begini. Dia posting 3 foto. Foto 1, foto selfie-nya dia dengan caption, "Kenapa aku nggak mau kalian cari bule di dating apps? Selayaknya beli baju, cari pasangan pun pilih-pilih saat online dating." Foto kedua, captionnya, "Kalau kalian cari bule dengan cara online, percaya deh 90% kalian dapatnya yang tapi beda kebangsaan saja. Manusia itu kalau mau jahat ya jahat aja, nggak mengenal warna kulit." Ini dengan latar belakang foto dia dengan seorang cowok bule. Foto yang ketiga, dia cerita, "Punya kenalan di sini, nemu suami dari online. Perkenalan singkat, terus menikah dan diangkut ke Eropa. Ternyata si suami jobless. Akhirnya si istri ya kuliah sambil kerja. Wah, jujur aku sih sedih banget lihat perempuan Indonesia di Eropa diperistri malah kasarnya dijadikan dalam tanda kutip babu." Apa yang dituliskan oleh si mbak-mbak ini menurut saya adalah merupakan asumsi-asumsi yang ada di kepalanya sendiri. Apakah menyatakan asumsi adalah salah? Tentu tidak salah. Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya. Entah pendapatnya itu berdasarkan data yang valid ataupun masih berupa asumsi. Dan tidak salah juga kan kalau kemudian muncul respon-respon orang yang menangkis asumsi-asumsi itu. Entah didasari data valid ataupun juga sekedar asumsi-asumsi. Seperti yang saya lakukan ini. Saya juga merespon asumsi-asumsi si mbak-mbak itu dengan asumsi-asumsi saya sendiri. Ya kan? Jadi jangan marah ya. Masa kamu saja yang berhak menyatakan asumsimu? Saya menemukan setidaknya ada 8 asumsi yang menurut saya perlu saya komentari atau perlu kita bahas. Asumsi yang pertama, dia berasumsi bahwa seolah-olah dating apps itu sama sekali tidak baik. Asumsi ini menurut saya tidak 100% salah, tapi juga tidak 100% benar. Kalau orang menganggap bahwa dating apps atau secara umum online dating itu isinya naninu, karena itu jangan dipakai, itu kayak orang bilang jangan pakai internet karena di internet itu ada banyak kejahatan. Atau jangan pakai Facebook atau Instagram karena di sana ada banyak penipuan. Padahal kalau kita mau adil, menurut saya dating apps atau online dating itu bagi saya hanya sebagai alat saja dan juga sebagai wadah pertemuan saja atau ruang untuk perkenalan saja. Jadi sebagai alat dan atau sebagai wadah tentang baik buruknya itu tergantung jenisnya dan tergantung siapa yang memakainya. Memang ada jenis dating apps yang memang ditujukan khusus buat orang-orang yang mau mencari pasangan selingkuh. Ada juga yang menarget orang-orang yang ingin cari teman bobo siang misalnya, atau untuk open BO dan yang semacamnya. Yang ini memang jelas-jelas ya jangan dipakai. Ada juga jenis dating apps yang sekedar menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia untuk jadi teman chatting saja, atau untuk email-emailan saja untuk berbagi cerita. Seperti zaman dulu kita kenal, di zamanku ada yang namanya sahabat pena. Tapi ada juga dating apps yang memang ditujukan untuk orang-orang yang memang ingin mencari pasangan hidup yang baik. Karena itu menurut saya, kita yang perlu pintar-pintar memilih sejak di awal mana aplikasi yang sesuai dengan tujuan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita dan value kita, nilai-nilai kita. Dan katakanlah kita sudah memilih aplikasi yang memang ditujukan untuk orang-orang yang memang bertujuan untuk mencari pasangan hidup yang baik. Tapi sebagai alat, baik buruknya dating apps itu juga tergantung siapa yang menggunakannya. Apa tujuan orang itu dan juga tergantung kemampuan orang yang menggunakannya itu. Layaknya seperti pisau. Apakah pisau itu jahat karena bisa dipakai orang untuk membunuh? Kan tidak bisa disimpulkan seperti itu juga. Begitu juga dengan dating apps. Ada dating apps yang memang pada dasarnya tidak cocok dipakai untuk mencari jodoh yang baik. Sedangkan kalaupun dating apps itu memang cocok untuk pencarian jodoh yang serius, tidak bisa dipungkiri juga dan tidak bisa dihindari bahwa di dalamnya sudah bercampur baur antara orang-orang yang baik, yang tujuannya baik, yang niatnya baik, dengan orang-orang yang memiliki memang niat jahat. Makanya sementara di satu sisi ada banyak orang yang mendapatkan pasangan hidup yang baik dari online, pada sisi yang lain banyak juga orang-orang yang bilang kok yang aku temukan para scammer cinta saja atau cowok-cowok mesum, atau seperti pengalaman si mbak-mbak itu yang ditemukan adalah 90% monitor. Asumsi yang kedua, si mbak ini mengatakan bahwa kenapa dia nggak mau kamu pakai dating apps, alasannya adalah karena katanya kalau kamu cari bule pakai online, percaya deh dapatnya 90% monitor. Entah dari mana dia mendapatkan data itu, tapi nggak apa-apa. Kita anggap saja bahwa
Maksudnya dia adalah untuk menggambarkan betapa besar bahayanya dating apps itu. 90% red flag, sisanya 10%. Dan juga mungkin yang dia ingin katakan adalah agar kamu cewek-cewek yang cari jodoh bule, berhati-hatilah karena yang namanya cowok-cowok bule itu sama saja dengan cowok-cowok lokal. Kalau jahat ya jahat saja. Kalau monitor ya monitor saja. Hanya beda kebangsaan saja. Tidak salah juga sih apa yang dia katakan itu. Hanya saja menurutku ada baiknya kata-katanya bunyinya begini. Hati-hati kalau kamu cari bule lewat online. Karena isinya di online itu 90% orang yang tidak benar. Jadi jangan bilang percaya deh dapatnya 90% monitor. Karena itu kesannya dia mau bilang orang yang dapat suami bule dari online itu pasti 90% monitor. Maknanya bisa berarti dua hal. Pertama, dari 10 orang yang dapat suami bule dari online, 9 diantaranya suaminya itu monitor. Atau suami yang didapat dari online itu 90% monitor. Satu orang 90% monitor. Jadi yang dari online pasti monitor deh. Hanya kadarnya saja yang beda. Ada yang 100% monitor, ada yang 90% saja. Tapi pokoknya pasti monitor. Apakah mungkin memang begitu maksudnya si Mbak? Saya nggak tahu. Semoga saja dia hanya keliru dalam pemilihan kata-kata saja. Tapi oke lah, terlepas dari apa maksud hati si Mbak itu, kita pakai saja data 90% itu. Anggap saja bahwa maksudnya dia adalah 90% red flag, cuma 10% yang baik. Oke, setuju tidak setuju, tapi oke lah kita pakai gambaran itu. Tapi kalau menurut saya, yang 90% itu tidak semuanya mau. Di dalam 90% itu, ada juga yang namanya scammer cinta. Ada partner aplikasi. Ada juga orang yang cuma iseng-iseng. Hanya ingin dapat kenalan biar HP-nya tang-ting-tung tiap hari. Ada juga yang memang mau serius, ketemuan, tapi sekedar untuk menguji kekuatan senjatanya. Kalian ngerti lah apa maksud saya itu. Ada juga yang memang cari pasangan tapi hanya mau seperti kata mbak-mbak itu. Atau mungkin hanya ingin numpang hidup sama kamu. Nah, dalam hal ini memang saya setuju bahwa di dating apps itu pria-pria yang baik, yang benar-benar mencari pasangan hidup yang baik, yang benar-benar ingin bersama kita membangun kehidupan yang baik, itu hanya sedikit sekali. Itu mungkin malah tidak sampai 10%. Dan memang tidak apa-apa juga karena kita tidak butuh banyak-banyak kok. Hanya 2 atau 3 orang saja yang baik, itu sudah cukup. Karena yang kita butuhkan bahkan dari 10% itu hanya 1% saja. Hanya 1 orang saja yang kita butuhkan. Hanya 1 orang saja yang kita cari, kan? Nah, di channel ini saya sudah membuat banyak video di mana saya membagikan tips-tips bagaimana supaya kamu bisa mengenali kira-kira ciri-ciri orang-orang di online dating itu kayak gimana. Mana yang termasuk 90% dan mana yang termasuk 10%. Lalu dari yang 10% itu bagaimana kita memilih mana yang kira-kira sesuai dengan kita. Karena mungkin saja kita suka dia tapi dia tidak suka kita. Pas dia suka kita, kita yang nggak suka sama dia. Pas kita suka sama suka, mungkin ada persoalan lain. Mungkin kita beda agama, atau selisih umur yang terlalu jauh, atau tabungannya belum cukup lah, atau apalah-apalah. Atau bisa jadi, semuanya sudah oke. Kriteria semua sudah masuk. Penampilannya, pekerjaannya, keuangannya, semua sudah cek. Tapi pas dicolek, monitornya nggak berfungsi. Kan itu juga masalah, ya kan? Asumsi ketiga di balik postingan si Mbak itu adalah bahwa bagi dia Mokondo itu sama dengan status jobless atau pengangguran. Saya tahu kok apa kepanjangannya itu. Modal cobekan doang kan? Tapi dalam pemahaman saya selama ini ya itu bukan urusan jobless atau tidak. Selama ini kupikir itu adalah laki-laki yang terlalu pede bahwa daya tariknya itu adalah dicobekannya. Dicobekannya itu doang. Laki-laki selama ini kupikir adalah laki-laki yang yakin bahwa perempuan itu lengket sama dia, cinta sama dia, membutuhkan dia karena cobekannya gede atau apalah gitu. Artinya orang itu bisa saja dia ada pekerjaannya, tapi dalam hal relationship, bagi dia masalah apapun, dia pikir solusinya adalah nyobek. Sedangkan orang yang jobless kan beda lagi. Orang jobless kan atau tidak punya pekerjaan kan bisa macam-macam penyebabnya. Memang ada orang jobless karena memang dia pemalas, tidak mau cari kerja. Tapi ada orang yang jobless karena misalnya dia kena PHK. Dan orang di PHK itu tidak selalu karena dia orang yang tidak becus bekerja. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena faktor-faktor di luar dirinya. Seperti misalnya ada perubahan kebijakan di perusahaan, atau bisa juga karena efek dari negaranya yang sedang krisis ekonomi, atau karena ada resesi, atau apa, ya kan? Dengan kata lain, orang yang jobless belum tentu dia mau. Dan orang yang mau
belum tentu statusnya jobless loh. Atau bagaimana menurut kamu, ladies? Coba bagikan di kolom komentar di bawah ya. Tapi please pakai kode monitor ya. Asumsi yang keempat, rupanya si Mbak ini menganggap bahwa keadaan jobless adalah keadaan yang final. Artinya ketika seseorang jobless, selamanya dia akan jobless. Kita tidak tahu apa sebabnya si suami itu jobless. Apakah karena memang dia lelaki pemalas atau karena ada alasan lain. Kita juga tidak tahu sudah berapa lama dia dan akan sampai kapan si suami itu tidak bekerja. Akan tetapi dibahasakan oleh si Mbak ini seolah-olah si suami itu jobless dan pasti akan jobless forever. Padahal seperti yang saya uraikan di poin sebelumnya, bahwa orang jobless itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin ketika mereka berkenalan itu si suami memang sedang jobless, tapi kan dia tidak tahu bulan depan atau mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin mereka berubah, ya kan? Kalau sebenarnya yang saya lebih ngeri adalah dapat laki yang pemalas daripada yang jobless. Kalau sekedar jobless, mungkin itu hanya kondisi sementara saja. Yang terpenting orangnya ulet, semangatnya tinggi, dia tetap berusaha mencari pekerjaan, dan dia terus mau mengasah skillnya, itu masih saya pertimbangkan. Bagi saya, selain laki-laki monitor, laki-laki yang red flag dan langsung kucoret adalah yang memang hidupnya itu nggak karu-karuan karena dia pemalas. Biar dia ada pekerjaan sekalipun, kalau orangnya pemalas, nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang, ketika dunia sudah berubah, kebutuhan hidup semakin tinggi, persaingan semakin ketat, tapi dianya masih akan begitu-begitu saja. Itu orang yang pemalas. Orang yang pemalas bikin kita menderita untuk urusan ekonomi rumah tangga. Orang mau bikin kita menderita dalam hubungan. Dikiranya semua bisa diselesaikan dengan cobekan. Bayangkan menderitanya kita kalau dapat laki-laki yang monitor sekaligus pemalas. Dalam hal ini kita bisa setuju sama si Mbak bahwa kita harus hati-hati karena yang begitu itu hanya beda kebangsaan saja. Mau orang kita ataupun orang bule sama saja. Asumsi yang kelima, si Mbak mengatakan soal istri yang kerja sambil kuliah diperlakukan macam babu. Memang kita tidak tahu bagaimana percakapan si Mbak ini dengan kenalannya itu. Sehingga si Mbak ini merasa sedih dan melihat si istri itu kayak diperbabu. Kita tidak tahu bagaimana percakapan mereka. Mungkin juga memang si istri itu sempat berkeluh kesah kepada si Mbak. Biasalah kita kan cewek-cewek suka curhat-curhatan, ya kan? Dan kadang-kadang kan kita itu kayak terpancing untuk terbuka kepada seseorang. Mungkin kita kayak mengeluh tentang ini dan itu, tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah validasi atau sekedar ungkapan simpati dari orang itu. Bukan kita bercerita untuk dikasihani, apalagi sampai kita di-judge seperti itu. Jadi mungkin si istri itu mengeluh suaminya sedang tidak bekerja, sementara dia itu kuliah sambil kerja. Yang dia harapkan adalah si Mbak itu lebih fokus ke perjuangannya sebagai istri, bahwa dia itu kuliah sambil bekerja di Eropa loh. Tapi yang dinotis sama si Mbak adalah status jobless suaminya. Lalu suaminya itu dicap sebagai dan dirinya dipandang sedang diperbabu oleh suaminya. Saya itu kalau lihat anak-anak Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, apalagi sambil bekerja, saya itu kagum luar biasa sama mereka. Saya kagum sama semangatnya mereka. Dan saya ikut bangga bahwa mereka itu bisa memiliki kesempatan yang begitu besar. Saya kagum karena mereka menjalani kehidupan yang dulu hanya bisa saya impikan. Dan untuk sampai ke titik itu tentu tidak gampang. Makanya saya juga tidak habis pikir, kok bisa ya ada orang yang memandang si istri yang kuliah sambil kerja itu adalah penderitaan dan kehinaan yang disejajarkan dengan babu. Bahkan seorang asisten rumah tangga pun itu tidak kita sebut babu, ya kan? Dan saya itu seyakin-yakinnya 100% yakin bahwa dia melakukan itu bukan karena dia diperbabu oleh suaminya. Itu namanya, Mbak, memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang dianugerahkan Tuhan bagi hidupnya. Kalau Anda menonton video ini, Bu, yang kenalannya si Mbak itu, saya kirim peluk jauh dariku ya. I feel you and I support you 1000%. Asumsi yang keenam, semua gara-gara dapat suami bule dari dating apps. Tentang kenalannya itu, si Mbak ini menulis bahwa si istri diangkut ke Eropa dan ternyata si suami jobless. Itu sebabnya si istri harus kuliah sambil kerja. Perhatikan
kata yang dipilih adalah diangkut suaminya ke Eropa. Entah apa maksudnya, kenapa dia pakai kata diangkut, bukan diboyong misalnya, atau diajak, atau ikut suaminya ditinggal di Eropa. Tapi yang lebih menarik menurut saya adalah kesimpulan yang lalu diambil oleh si mbak ini adalah, tuh kan, gara-gara dapatnya dari dating apps. Itu memang masukan yang baik dan perlu kita catat baik-baik. Tapi perlu kita ingat juga bahwa entah kita berkenalan di kampus, di lingkungan kerja, atau di tempat ibadah sekalipun, itu semua tidak menjamin. Itu tidak menjamin bahwa kita akan mendapat orang yang 100% baik. Itu hanya tempat, itu hanya ruang pertemuan. Atau mungkin si mbak ini, tepatnya dia mau bilang, itu gara-gara dapatnya dari dating apps, dan karena mereka tidak lama berkenalannya. Sehingga si istri ini tidak tahu banyak tentang situasi suaminya di Eropa. Memang betul, saya juga setuju. Kita perlu mengambil waktu untuk saling mengenal terlebih dahulu. Proses saling mengenal itu memang sangat perlu dan penting banget. Tapi berapa lamakah waktu yang ideal itu untuk saling mengenal? 1 tahun, 3 tahun, atau harus minimal 5 tahun? Itu juga tidak ada rumusan yang pasti. Ada banyak pasangan-pasangan yang cuma kenal 2 minggu atau 2-3 bulan dan langsung menikah dan mereka bahagia-bahagia saja. Sementara ada banyak juga pasangan yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Bahkan mungkin mereka teman sekolah atau banyak juga yang menikah dengan kerabat sendiri. Tapi ternyata mereka shock juga ketika karakter aslinya pasangannya itu sudah muncul. Tapi itu soal lain lah. Kita akan bahas di video yang berbeda. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan satu pelajaran yang saya petik dari sini. Satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa, ladies, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kehidupan rumah tangga itu, mau itu dengan bule, dengan sesama orang kita, pasti akan ada ups and downs-nya. Itu sudah pasti. Pasangan yang diceritakan oleh si mbak ini mungkin hanya sedang mengalami satu fase dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mungkin ketika itu situasi mereka memang sedang down. Ekonomi rumah tangga mereka mungkin sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Tapi kan mungkin bulan depan atau tahun depan si suami mendapat pekerjaan, si istri kuliahnya selesai, mungkin dengan itu kemudian dia mendapat pekerjaan yang lebih bagus, keadaan mereka kemudian berubah dan mereka menemukan keseimbangannya kembali. Mungkin saja kan? Saya mau menekankan ini, ladies, karena jangan sampai kamu misalnya suatu hari mengalami masalah rumah tangga. Kalian mungkin hanya sedang berada di suatu fase yang berat, yang memang normal dihadapi oleh semua orang dalam yang berumah tangga. Semestinya yang kamu lakukan dengan pasangan adalah mencari masalahnya di mana, lalu kalian memikirkan jalan keluarnya. Ketika suami sedang jatuh, kalau kita sebagai istri memang mampu untuk mengambil alih keadaan, kenapa tidak, ya kan? Kita kan memang harus saling menopang, harus saling menolong dalam susah maupun senang. Kita harus saling mensupport dalam suka dan duka. Sebagai pasangan, sebagai suami istri. Begitulah yang namanya hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu bukan hanya urusan tempat tidur, bukan hanya urusan cobek-menyobek. Tapi karena kamu misalnya sudah pernah mendengar komentar-komentar seperti postingan si mbak-mbak ini, misalnya, ketika rumah tanggamu ada masalah, kamu bukannya mencari jalan keluar. Malah mungkin kamu akan teringat postingan seperti ini dan kamu mengambil kesimpulan, mungkin memang akunya yang salah karena aku dapat suami dari online. Dan ketika suamimu sedang mengalami fase hidup yang berat dan sebagai istri kamu memiliki kemampuan untuk menopang rumah tangga, bukannya kamu bersyukur, kamu malah memandang dirimu hina dan merasa diperlakukan sebagai babu saja. Lalu karena pikiran itu sudah ada di dalam pikiranmu, sudah nyesek di kepalamu, lalu kamu sudah tidak bisa lagi bicara baik-baik sama suami. Adanya kamu hanya rewel saja setiap hari. Akhirnya suamimu juga merasa terhina. Lalu hubungan kalian lama makin hambar. Lalu pada satu titik kalian merasa hubunganmu tidak tertolong lagi. Dan ujung-ujungnya kalian berpisah, bercerai. Apakah kita bisa melemparkan kesalahan kepada si mbak-mbak ini, kepada si mbak-mbak si paling anti dating apps itu karena postingannya? Tentu saja tidak, ya kan? Dia sama sekali tidak ada urusan sama kamu. Itu hidupmu. Dia sama sekali tidak terlibat dengan apa yang terjadi sama hidupmu. Jadi, jangan sampai kamu menghinakan apa yang Tuhan sudah beri hanya karena kata-kata orang lain yang sebenarnya sama sekali tidak peduli sama hidupmu. Sama sekali tidak ada urusan dan tidak ada tanggung jawab sama kebaikanmu. Asumsi yang ketujuh, dan ini yang paling legend, bahwa dari kasus istri yang suaminya
jobless itu dan si istri kuliah sambil kerja di Eropa nih, dia tarik kesimpulan bahwa perempuan Indonesia yang diperistri di Eropa diperlakukan kasarnya dalam tanda kutip babu. Sebenarnya saya anggap ini hanya gaya bahasa yang juga sebenarnya sangat umum digunakan di konten-konten. Misalnya dalam pertandingan bola, sering kita dengar sebagai contoh Indonesia menang 2-0 lawan Vietnam misalnya. Padahal yang bertanding kan hanya satu tim sepak bola saja. Itu bisa disebut Indonesia menang lawan Vietnam karena memang ada kesepakatan bahwa tim-tim tersebut mewakili negaranya. Atau contoh yang lain, satu peserta perempuan dari Indonesia menang dalam kejuaraan panjat tebing. Dia memang bisa disebut seorang perempuan Indonesia menjadi juara panjat tebing karena dia memang mewakili Indonesia. Tapi seorang istri bule di Eropa, kita bukan wakil perempuan Indonesia di Eropa, ya kan? Maka adalah janggal ketika ada satu orang istri bule di Eropa yang dianggap kayak babu, lalu dikatakan kasihan perempuan Indonesia diperistri di Eropa diperlakukan kayak babu. Ada ratusan wanita warga negara Indonesia dideportasi dari Arab Saudi dan dipulangkan ke Indonesia. Kita kan tidak mengatakan perempuan Indonesia ditolak di Arab Saudi, ya kan? Atau gimana? Asumsi yang ke-8. Ini asumsi yang mungkin tersirat sangat halus di dalam postingan si Mbak itu. Yakni ada kesan dia hendak mengatakan bahwa mereka yang dapat suami bule dari online itu derajatnya lebih rendah daripada yang mendapat suami dari dunia kerja atau dari kampus, apalagi yang dapat langsung di Eropa seperti dirinya, karena rupanya si Mbak ini bisa dapat kekasih bule langsung di Eropa tanpa aplikasi. Tapi ini baru pacar loh ya. Nah, patut diakui, saya mengaku jempol. Si Mbak ini sebenarnya prestasinya sangat mengagumkan. Rupanya dia posisinya sedang kuliah di Eropa. Di negara mana saya nggak tahu. Si Mbak ini katanya pernah juga memakai dating apps. Tapi katanya ketika dia pakai dating apps itu, posisinya waktu itu bukan di Indonesia. Dia pakai dating apps ketika dia sudah di Eropa. Dengan begitu rupanya ketika itu, dia bisa langsung ketemuan dengan bule-bule yang dia dapatkan dari dating apps. Dan rupanya pengalaman yang dia dapatkan selalu mengecewakan. Kayaknya setiap kali dia ketemuan bule dari dating app, dapatnya yang monitor. Mungkin dari situlah dia menarik kesimpulan bahwa kalau kamu cari bule lewat online, kamu dapatnya 90% monitor, percaya deh. Mengenai pandangannya ini, kalau saya sendiri menilainya setidaknya dari dua sisi. Kenapa dia dapat atau yang dia artikan jobless, ya masuk akal juga sih menurut saya, karena dia kan masih usia kuliah. Mungkin saja dia umurnya 20-an, masih di bawah 30 tahun lah. Artinya target dia kan kemungkinan besar juga cowok-cowok yang usianya paling tidak 20-an tahun atau 25-an lah begitu. Cowok-cowok seusia gitu ya iyalah belum mapan. Malah mungkin memang mereka belum berminat cari pekerjaan yang serius. Orang umur segitu apa yang kamu harapkan? Mau bangsa apapun, mau warga negara apapun, yang namanya fase kehidupan orang di usia 20-an tahun ya di mana-mana 11-12 saja. Ambil contoh di Jerman misalnya. Kebanyakan anak-anak muda itu selepas kuliah, umumnya mereka ingin traveling dulu, ingin cari-cari pengalaman hidup dulu. Minimal mungkin mereka masih training dulu. Kalaupun mereka bekerja yang part-time saja dulu. Sedikit sekali yang sudah mau tenggelam ke dunia kerja di usia 20-an tahun. Jadi kalau kita berharap mereka sudah mapan di usia itu ya harapan kita yang salah. Itu satu sisi. Pada sisi yang lain, kesan saya sepertinya si Mbak ini sebenarnya hanya butuh validasi juga, alias pengakuan. Atau ya sekedar pujian lah dari postingannya itu. Karena kan si Mbak ini sedang kuliah di Eropa. Dan kayaknya dia sedang pacaran dengan seorang bule di sana. Jadi memang dia sedang melayang-layang di pink cloud. Karena postingannya itu berlatar belakang fotonya dengan seorang cowok bule. Jadi sebenarnya dia hanya mau bilang kalau dia itu hebat karena dia bisa studi ke Eropa. Dan dia hebat karena bisa dapat pacar bule secara langsung tanpa lewat dating apps. Kalau saya ya memandang orang, kalau mau sombong, kalau mau flexing, ya terserah saja sebenarnya. Lagian memang dia pantas kok untuk menikmati itu. Dia pantas untuk merasa tinggi. Memang pencapaiannya itu tidak gampang untuk dicapai oleh banyak orang. Tapi sepanjang orang hanya mau flexing, atau hanya mau meninggikan diri, itu hak dia. Itu urusan dia. Dia juga kan bukan pejabat negara yang makan uang rakyat. Jadi nggak apa-apa, silahkan saja, bebas saja. Kita tidak berhak untuk protes. Yang menjadi masalah adalah ketika dia meninggikan dirinya dan sambil itu dia merendahkan orang lain. Dia sombong bisa kuliah di Eropa, oke, silahkan. Dia sombong dapat pacar bule dari kampus di Eropa, langsung di kandang bule.
Oke, kita turut bahagia. Tapi ya tidak usah juga seolah-olah mau bilang, aku tahulah kalian itu wanita-wanita yang dapat suami bule dari online. Suami kalian itu mau kondo kan ya? Atau kalian yang kawin sama bule lalu masih harus bekerja atau masih harus kuliah, apalagi yang kuliah sambil kerja. Itu kasihan, kalian itu hanya dijadikan kayak babu. Makanya dia juga bilang, makanya jadi perempuan itu upgrade dirilah. Maksudnya biar kalian juga bisa kuliah ke Eropa dan cari bule langsung di TKP seperti dirinya. Jadi kalian cewek-cewek yang masih kerucu-kerucu, upgrade dirilah biar bisa kayak dirinya, yang bisa langsung dapat pacar bule, langsung di TKP, bisa langsung datang ke sarangnya bule-bule di Eropa. Tidak perlu pakai dating apps, apalagi mencari bule pakai dating apps dari Indonesia pula. Nggak level lah itu bagi dia. Nasihat si mbak ini memang benar. Kita harus upgrade diri. Entah kamu punya pasangan atau tidak, mau cari jodoh bule ataupun warga Indonesia sendiri, kita memang perlu mengupgrade diri. Akan tetapi mengupgrade diri itu bukan berarti kita harus mencapai apa yang orang lain capai. Si mbak itu hebat, bisa kuliah sampai di Eropa. Kita salut, kita jempol. Akan tetapi untuk jadi hebat, kita tidak perlu kok kuliah di Eropa, ya kan? Untuk mendapatkan kebahagiaan seperti yang dia dapatkan, kita tidak perlu kok mengikuti semua jejaknya dia. Kita tidak perlu mengukur diri kita, hidup kita, dan pencapaian-pencapaian kita dengan ukuran-ukuran yang dipakai orang lain. Karena situasi kita dan hidup kita kan masing-masing berbeda. Garis start kita beda-beda. Modal awal kita beda-beda. Peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang kita dapatkan mungkin sangat berbeda-beda. Bahkan mungkin bisa jomplang sekali. Ada banyak orang yang walau sudah jungkir balik mengupgrade diri, nggak akan ada jalannya dia bisa sampai kuliah ke Eropa. Upgrade diri itu ukurannya adalah potensi diri kita sendiri, bukan kita pakai ukuran orang lain. Dan mungkin itu juga sesuai dengan takdir hidup kita sendiri. Ada orang yang tidak perlu cari-cari jodoh. Jodohnya datang sendiri mengetuk pintu. Ada orang yang sudah bertahun-tahun cari jodoh bule, sampai bekerja di perusahaan-perusahaan internasional, sampai dia harus mengejar beasiswa biar bisa sampai ke Eropa. Tapi sudah sampai di Eropa pun, dia nggak dapat jodohnya juga. Ada juga orang yang pergaulannya sudah sama-sama dengan orang asing, bekerjanya di perusahaan-perusahaan asing, tapi dia tidak tertarik tuh sama jodoh bule. Dia tetap hanya ingin dengan sesukunya atau dengan seetnisnya dia. Ada yang sudah pakai dating apps ini dan itu, semua sudah dia coba. Jodohnya datang hanya lewat DM Instagram saja. Dan mereka bahagia-bahagia saja dan sentosa-sentosa dan sejahtera-sejahtera saja hidup rumah tangganya. Tidak harus kita jadi wanita karir, tidak harus kita kuliah di Eropa. Bahkan untuk jago bahasa Inggris dan bahasa Jerman pun juga itu bukan jaminan. Ada hal-hal yang harus kita terima bahwa itu tergantung situasi dan jalan hidup kita masing-masing. Karena itu tugas kita adalah mengenal diri kita sendiri. Itu yang saya bagikan dalam kisah-kisah proyek 30 hari mencari cinta. Itu cara yang bisa kita pakai, salah satu metode yang bisa kita pakai untuk bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Supaya kamu bisa kenali dirimu, sadari bagaimana hidupmu, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan di masa depan, relationship seperti apa yang kamu impikan, dan orang seperti apa yang kamu inginkan. Supaya apa? Supaya kita tahu garis start kita. Supaya kita jelas kemana arah tujuan kita. Supaya kita punya gambaran yang jelas apa yang kita cari. Karena kalau tidak, ketika pikiran kita masih tidak jelas, yang kita dapatkan pasti juga bakal tidak karu-karuan. Ya scammer cinta lah, ya PHP lah, yang partner aplikasi lah, yang ngajak chat mesum lah, yang mau kondo lah. Jadi apa yang kita bisa petik dari postingan si mbak-mbak itu? Yang pertama, kita perlu memang pintar-pintar untuk memilih aplikasi yang tepat. Yang kedua, manfaat dan mudaratnya dating apps itu tergantung siapa yang memakainya. Yang ketiga, orang-orang di online dating yang serius dan memenuhi kriteria kita memang sedikit sekali. Karena itu pintar-pintarlah dalam mengenali mana yang baik dan mana yang tidak baik buat dirimu. Yang keempat, upgrade diri memang penting. Tetapi yang terpenting dalam mengupgrade diri adalah mengupgrade diri itu untuk kita menjadi orang seperti apa. Oleh sebab itu, kenali dirimu, tahu garis startmu di mana, pahami ukuran-ukuranmu sendiri, punyai nilai-nilaimu, supaya kamu tahu kemana arah ketika kamu mau mengupgrade diri. Yang kelima, walaupun kalian
hanya bisa melakukan pencarian dari Indonesia, bahkan dari desa sekalipun, itu bukan berarti kalian tidak punya kesempatan untuk mendapatkan jodoh bule yang baik. Justru untuk itulah hadir teknologi seperti dating apps dan situs-situs online itu untuk mengatasi orang-orang yang mengalami keterbatasan biaya, jarak, dan situasi. Atau kita yang tidak punya privilege untuk bisa melangkah jauh ke Eropa atau ke Amerika, kita yang tidak punya tabungan sekedar untuk jalan-jalan ke luar negeri, kita tidak perlu kecil hati. Peluangnya 11-12 kok. Justru banyak bule-bule yang berkualitas yang dengan sengaja menggunakan online dating atau dating apps, karena di situ setidaknya mereka bisa melakukan filter pertama. Yang bisa dibilang kalau di dalam dunia kerja itu mereka melakukan seleksi berkas di situ. Karena kalau ketemuan langsung di lokasi akan semacam blind date aja. Dengan dating apps atau dengan online, istilahnya nanti kalau sudah lulus berkas, mereka sudah cocok dengan usia kita, dengan latar belakang kita, baru deh mereka ngajak ketemuan. Dan yang terakhir yang saya pesankan adalah, sadarilah ladies bahwa ucapan-ucapan orang-orang di sosmed itu tidak serta-merta benar dan tidak harus kita telan mentah-mentah. Sama juga dengan apa yang saya katakan, apa yang kalian dengar di channel Kian Amorete, karena harus ingat, pikir-pikir lagi. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Jangan sampai konten-konten yang kamu dapat dari sosmed, dari YouTube misalnya, dari Kian Amorete, kamu jadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk kehidupanmu. Misalnya perasaanmu berubah kepada pasangan hidupmu karena kamu membandingkan hidupmu dengan apa yang kamu lihat dari sosmed. Apalagi sampai kalian menuntut cerai kepada pasangan karena gara-gara standar-standar atau ukuran-ukuran orang lain yang mereka share di TikTok atau di sosmed lainnya. Biasanya nanti ketika kita sudah kehilangan, baru kita sadari apa yang sudah pernah kita miliki. Nah, menurut kamu gimana ladies? Apa pelajaran yang kamu petik dari konten ini? Coba bagikan di kolom komentar. Begitu dulu ya ladies, semoga bermanfaat. Salam dari Jerman. Tschüss.